Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memvisualisasikan konfigurasi mikrotik menggunakan dengan metode virtualisasi. Pertama, kita membutuhkan beberapa aplikasi. Di antaranya aplikasi yang kita butuhkan adalah Oracle VirtualBox. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Jadi jika pada pertemuan sebelumnya kita mempraktekkan konfigurasi mikrotik secara langsung, pada panduan kali ini kita akan mempraktekkan atau bagaimana caranya kita mengkonfigurasi mikrotik menggunakan VirtualBox atau dengan metode virtualisasi. Teknik ini dapat dimanfaatkan bagi kita yang tidak memiliki perangkat mikrotik fisik. Jadi kalau untuk siswa SMK, kita bisa belajar menggunakan teknik virtualisasi. Yang pertama, kita buat mesin baru, masukkan nama, misalnya mikrotik. Misalnya nama kita, silahkan bebas. Kita klik next. Selanjutnya, jika kita ingin mengalokasikan atau membuat sebuah mesin virtual yang nantinya akan kita install dengan mikrotik, memori yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kita cukup mengalokasikan memori sebesar 128 MB. Kita next. Oke, kita create. Kita buatkan hard disk untuk mikrotik yang akan kita gunakan. Klik next. Hard disk yang dibutuhkan cukup ya 3 GB lah ya. Kita klik create. Oke, mesin virtual yang kita buat sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi dengan klik tombol setting. Oke, kita akan melakukan konfigurasi beberapa option. Di antaranya kita akan memasukkan CD atau DVD mikrotik router OS ke dalam DVD room, yang tentunya DVD room virtual. Di sini ada empty. Nah, kita tinggal memasukkan atau kita tinggal browse mikrotik 5,20. Jadi saya menggunakan mikrotik router OS versi 5,20 untuk atau di mana tempat mendownload mikrotik 5,20 nanti akan saya sisipkan pada bagian description pada video ini. Selanjutnya kita akan karena kita baru belajar, nantinya video ini akan coba saya lanjutkan sampai ke penyelesaian soal ujian kompetensi keahlian TKJ. Jadi kalau di soal ujian kompetensi keahlian TKJ itu kita akan menambahkan, sebenarnya kita butuh 5 adapter, akan tetapi karena yang disediakan oleh si VirtualBox hanya 4, maka kita akan menggunakan hanya 4 adapter. Yang pertama NAT. Adapter 1 akan menghadap ke internet. Adapter 2 akan kita bridgekan dengan LAN karena dia akan berperan sebagai interface LAN. Adapter 3 akan kita hadapkan ke interface wireless, dimana jika kita menggunakan perangkat mikrotik yang real seperti mikrotik RB941 yang sudah memiliki perangkat wireless secara internal, kita tinggal mengkonfigurasi perangkatnya saja. Akan tetapi karena kita menggunakan perangkat VirtualBox secara virtual, kita akan simulasikanlah seakan-akan ada perangkat wirelessnya. Jangan lupa di allow all. Setelah itu pada bagian adapter 4 kita buat host only adapter untuk konfigurasi. Ya, sudah selesai. Kita klik OK. Setelah itu kita klik start. Nah, kita akan memulai proses instalasi mikrotik pada perangkat virtual tentunya. Nah, adapun masa berlaku karena lisensi mikrotik itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Jadi lisensi yang kita gunakan saat ini adalah lisensi level 0. Jadi sistem operasi ini akan dapat beroperasi atau dapat digunakan dalam jangka waktu 24 jam. Oke, sudah berjalan. Kita
tinggal tunggu proses loadingnya. Ya. Bisa kelihatan nggak ya? Oke, besarkan lagi biar teman-teman bisa lihat, bisa memperhatikan proses instalasinya. Oke, kita tinggal tunggu proses load sistem operasinya selesai. Oke, loading driver. Oke. Nah, kita sudah masuk ke tahapan instalasi. Proses instalasi Mikrotik Router OS sangat mudah. Kita tidak agak sedikit berbeda dengan instalasi Debian. Kalau Debian kita disarankan untuk memilih bahasa, memilih susunan keyboard, melakukan konfigurasi partisi dan lain-lain. Kalau pada Mikrotik Router OS kita disarankan untuk menggunakan konfigurasi secara full. Jadi jika harddisk yang kita gunakan 50 GB atau 80 GB, dengan diinstalnya Mikrotik akan menggunakan seluruh space. Karena pada proses instalasi Mikrotik kita tidak akan sampai ke step tidak diizinkan untuk melakukan pengaturan partisi. Jadi untuk melakukan, di sini ada keterangannya. Untuk memilih, contoh saya bisa tekan tombol atas atau bawah. Kalau kita ingin memilih paket yang ingin kita install, kita tinggal tekan space bar. Jika kita ingin menginstal semua paket yang ada, kita tinggal tekan A. Setelah itu, kalau minimum, ya cuma minimum berarti cuma sistem. Kalau A berarti secara keseluruhan. Jadi kita akan menginstal seluruh paket. Kemudian ketik I untuk melakukan proses instalasi. Atau kalau kita ingin membatalkan, kita bisa tekan Q. Kita klik I. Do you want to keep alt configuration? Kita pilih yes. Continue, yes. Ya, kita tinggal menunggu proses pembuatan partisi. Jadi partisi yang akan dibuat itu hanya satu partisi sebagai root, dan itu akan digunakan oleh seluruh paket-paket dari Mikrotik itu. Jadi tidak akan ada proses pembagian partisi. Proses format sedang berjalan. Ya, proses instalasi paket sistem. Kita tinggal menunggu prosesnya sampai selesai. Paket wireless, user manager, dan lain-lain. Kita tunggu sampai semua proses instalasi selesai. Ya, proses instalasi sudah selesai. Kita keluarkan media instalasinya. Jadi silakan keluarkan, klik device, masuk ke optical, kita remove. Oke, jika sudah, pastikan oke, sudah. Kita tekan enter. Oke, sistem akan restart dan kita sudah bisa login ke sistem Mikrotik yang baru. Oke, kita tekan Y.
proses instalasi sudah selesai. Kita tinggal login, username atau password defaultnya, username-nya admin, passwordnya kosong secara default ya. Kita sudah berhasil login, sudah berhasil menginstal. Selain menggunakan command prompt, kita juga sudah bisa scan MAC address menggunakan aplikasi Winbox. Kita sudah bisa scan. Ini Mikrotik yang sudah kita install tadi, x86, board name-nya versi 5,20. Kita juga sudah bisa remote ya. Oke. 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 Jadi Mikrotik sudah selesai diinstal, bisa kita remote menggunakan aplikasi Winbox. Bisa juga kita remote menggunakan berbasis teks. Jadi sekian video kali ini. Di video berikutnya saya akan mengulas lebih dalam lagi tentang tahapan atau penyelesaian konfigurasi untuk paket soal ujian kompetensi paket 2 dan paket 3. Akan tetapi dengan metode yang berbeda. Kalau kemarin saya mengulas tentang konfigurasi Mikrotik menggunakan grafis, pada panduan berikutnya saya akan mengulas bagaimana cara mengkonfigurasi Mikrotik berbasis teks. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.